Perkenalkan, nama saya Didi Irawan. Saya dari Pendidikan Teknik Mesin 2018. Nomor NIM 06121281823040. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang keramik. Untuk pengertian keramik, jadi keramik pada mulanya berawal dari bahasa Yunani kuno, yaitu keramos, yang berarti tanah liat, atau keramikos, yang artinya benda-benda yang terbuat dari tanah dan dibakar serta mengeras oleh api. Kemudian definisi atau pengertian yang lebih luas dan umum adalah bahan-bahan yang dibakar dengan suhu tinggi, termasuk di dalamnya adalah semen, gips, dan lain sebagainya. Untuk sifat-sifat keramik itu, yang pertama keras, yang kedua kuat, yang ketiga stabil, yang keempat keramik bersifat getas dan mudah patah. Berikut keramik-keramik dalam bahan teknik. Yang pertama ada refraktori atau batu tahan api, yang kedua ada gelas atau kaca, yang ketiga ada abrasif, dan yang keempat adalah semen. Untuk batu tahan api itu dibagi menjadi, yang pertama batu tahan api asam atau asid refraktoris, biasa terbuat dari quartzite dan mengandung banyak silika. Yang kedua, batu tahan api basa atau basic refraktoris, banyak mengandung magnesia atau MgO, dibuat dari dolomit atau magnesit. Yang ketiga, batu tahan api netral atau neutral refraktoris. Di sini banyak mengandung aluminium atau Al2O3 dan silika SiO2, terbuat dari kaloinit, dapat tahan antara 1600 sampai 1670 derajat Celcius. Selanjutnya ada kaca. Kaca merupakan materi bening tembus pandang yang biasanya dihasilkan dari campuran silikon atau bahan silikon dioksida atau SiO2 yang secara kimia sama dengan kuarsa atau bahasa Inggris quartz. Biasanya dibuat dari pasir dan suhu lelehnya adalah 2000 derajat Celcius. Kaca memiliki sifat transparan, non-toxic inert atau tidak bereaksi dengan berbagai bahan kimia, tidak mengakibatkan kontaminasi yang cukup dan keras. Untuk jenis-jenis kaca sendiri itu ada soda lime glass. Itu merupakan kaca yang paling banyak diproduksi karena harganya murah, tahan terhadap vitrifikasi atau terjadinya bagian atau partikel kristalin pada kaca yang dapat menyebabkan kaca menjadi getas dan relatif tahan air. Selanjutnya ada lead glass, disebut juga flint glass, digunakan untuk high quality tableware, keperluan optik, tabung lampu, iklan, dan juga pembuatan benda seni. Selanjutnya ada borosilicate, dikenal dengan nama Pyrex. Pyrex sangat stabil terhadap bahan kimia, sangat tahan terhadap thermal shock, mempunyai tahan listrik tinggi. Yang selanjutnya ada high silica glass, sangat tahan terhadap thermal shock dan temperatur tinggi sampai dengan 900 derajat Celcius. Selanjutnya ada abrasif.
Abrasif adalah bahan yang digunakan untuk menghaluskan permukaan benda lain dengan cara menggosokkan bahan abrasif ke permukaan yang akan dihaluskan sehingga terjadi pengikisan. Bahan abrasif digunakan untuk membuat gerinda, kertas gosok, serbuk, atau pasta polisiling. Bahan abrasif sendiri yang sangat keras seperti aluminium, silika, silikon karbide, tungsten karbide, dan lain-lain. Selanjutnya ada semen. Semen adalah semacam bahan perekat berupa serbuk yang bila dicampur dengan air menjadi pasta dan setelah didinginkan beberapa saat akan menjadi keras. Ada semen yang untuk menjadi keras memerlukan banyak air, seperti misalnya Portland semen, dan ada juga yang menjadi keras tanpa dicampur dengan air. Misalnya kapur bubuk CaOH2 dan Gibbs CaSO4. Semen yang umum dipakai adalah Portland semen, misalnya pada perekat bangunan atau pembuatan beton. Selanjutnya ada jenis-jenis keramik. Jenis keramik dibagi menjadi dua, yaitu keramik tradisional dan keramik modern. Untuk keramik tradisional, yaitu keramik yang dibuat dengan menggunakan bahan alam seperti kuarsa, kaolin, dan lain-lain. Untuk keramik modern sendiri, yang dibuat dengan menggunakan oksida-oksida logam ataupun non-logam, seperti oksida logam yaitu Al2O3, ZrO2, MgO, dan lain-lain. Untuk contoh aplikasi keramik dalam dunia otomotif, yaitu yang pertama adalah penggunaan keramik pada busi dan piston, seperti gambar di samping. Nah, untuk penggunaan keramik pada disc brake pads dan glass wool pada muffler. Untuk kesimpulan, keramik sebagai bahan teknik terdiri dari berbagai fasa yang masing-masing merupakan senyawa dari logam dan non-logam. Ikatan antara atom dalam keramik biasanya adalah ikatan kovalen atau ikatan ion, karena keramik biasanya sangat stabil. Nah, untuk sifat-sifat keramik seperti di awal tadi, itu ada yang pertama itu keras, yang kedua kuat, yang ketiga stabil pada temperatur tinggi. Tetapi keramik bersifat getas dan mudah patah. Keramik memiliki berbagai macam jenis serta proses yang berbeda dalam pembuatannya. Oke, mungkin untuk penyampaian materi tentang keramik cukup sampai di sini. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Sampai jumpa.